Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tak henti-hentinya yang utama dan yang pertama, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, sehingga kita diberikan kekuatan untuk pergi mendatangi rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan kita laksanakan salat berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam mari kita sama-sama sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya tidak membawakan kisah-kisah sirah nabawiyah dalam rangka memantapkan pengetahuan kita. Mari kita pada pagi hari ini membaca atau menjelaskan tentang dua kunci sukses dalam kehidupan kita. Setiap orang menginginkan kesuksesan atau keberhasilan di dalam kehidupannya. Begitu juga kaum muslimin yang menginginkan kesuksesan hidupnya di dunia wal akhirah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam ayat 28, di dalam surat 28 ayat 77, yaitu surat Al-Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima atakallahud darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin.
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang berbuat Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jamaah yang dirahmati Allah, keberhasilan tersebut perlu sesuatu ujian untuk membuktikan bahwa kita telah berhasil. Hal ini sama seperti orang-orang atau kita mungkin pernah mengalami waktu menjadi seorang siswa atau murid di sekolah dasar. Agar dapat naik kelas, maka perlu mengikuti tes atau yang dikenal dengan ujian. Jika dapat melewati ujian tersebut, maka anak tersebut atau kita akan naik kelas. Begitu juga dengan kehidupan kita, tidak jauh berbeda dengan ujian bagi seorang anak sekolah dasar. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dalam setiap langkah kehidupan untuk memastikan hamba mana yang memiliki amal terbaiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk surat 67 ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah perjalanan manusia, bahwa untuk meraih yang diinginkannya atau keberhasilannya atau yang dikatakan berhasil, yaitu harus melalui sebuah ujian. Kemudian kapan waktu ujian itu? Ujian di dalam hidup dimulai sejak waktu balik sampai nanti waktu kita berpulang ke rahmatullah. Setiap fase umur memiliki ujian yang berbeda. Begitu juga seorang remaja harus bisa memilih teman dan pergaulannya. Ketika kita sudah menikah, maka suami istri mencari nafkah yang halal dan melindungi keluarganya. Adapun ketika kita sudah tua, seorang kakek harus sabar dengan penyakit yang dideritanya. Semua itu adalah ujian yang harus dihadapi dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa bahan ujian tersebut? Bahan ujian itu adalah berada di sekitar kita, seperti anak-anak kita, istri, kalau dua berarti istri-istri kita ya, istri kita, teman dan tetangga,
Selain itu, harta kekayaan yang dapat menjadi bahan ujian kita. Semua yang ada di dalam sekitar kita, apa yang kita hadapi adalah merupakan ujian, baik itu ujian yang sifatnya menyenangkan dan ujian yang sifatnya bisa dikatakan tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 3 atau Al-Imran ayat ke-14, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Juyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta dan banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, hewan-hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang sebaik-baiknya, yaitu surga. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana sifat ujian yang Allah berikan kepada kita? Ujian di dalam kondisi susah maupun senang. Kebanyakan orang mengidentifikasikan ujian dengan kesusahan. Jika tidak mendapatkan rezeki yang cukup misalnya, atau sedang ditinggal yang dicintai bagi anak remaja atau remaja tua barangkali ya, maka menganggap sebagai itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian dengan kesenangan, berlimpahnya harta kekayaan, kedudukan yang tinggi, biasanya ujian tersebut sangat sulit untuk kita melihatnya atau merasakannya. Justru itu adalah banyak yang mengatakan atau menyatakan itu bukan ujian, tapi itu adalah keberhasilan dari kesuksesan yang dimiliki oleh kemampuan orang tersebut. Sebagai contoh, orang yang hidupnya pas-pasan, maka dia akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok seperti membeli beras, sayur mayur, kebutuhan pokok kehidupan yang cukup sederhana. Akan tetapi apabila kita atau seseorang yang memiliki kelebihan bisa membeli makanan yang mahal, memuaskan hawa nafsu, dan menjadikan makanan mungkin minuman yang haram, terkadang yang dibeli justru hanya untuk menjaga gengsi kehidupan semata. Begitu juga orang yang memiliki tubuh atau wajah yang cantik,
paras yang rupawan, bisa jadi berprofesi sebagai artis yang malah menjerumuskan ke dalam kehidupan penuh glamor dan lain sebagainya, dan gagal dalam membina keluarganya. Hal ini banyak terjadi di kalangan kita, di masyarakat kita, yang dapat kita tonton atau kita saksikan pada saat ini. Justru banyak sekali orang-orang yang terjerumus, yang karena kecantikannya atau karena ketampanannya justru membuka aurat di depan kamera yang disebarkan di dunia maya, dan semua orang bisa melihatnya. Maka terjadilah segala keburukan dan kemaksiatan yang justru karena kita tidak bisa menjaganya. Begitu juga orang-orang yang memiliki kekayaan. Banyak sekali orang-orang yang justru kekayaannya dimanfaatkan untuk kesenangan semata. Seperti kita seringkali membahasnya, bahwa justru orang miskin, misalnya penarik beca yang mendapat 10.000 satu hari, mereka bisa membagi 3.000 barangkali, bahkan 5.000 untuk berbagi. Akan tetapi kita yang memiliki harta yang berlimpah, justru persentasenya lebih kecil dari yang dikeluarkan oleh seorang tukang beca tersebut. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengantisipasi hal ini agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada kunci jawaban di dalam persoalan ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitu betapa mengagumkannya urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika datang kepadanya kesenangan, dia pun akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu baik baginya. Jika datang kepadanya kesusahan, dia pun akan bersabar, maka hal itu baik juga baginya. Dan tidaklah hal itu didapat kecuali oleh orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, layaknya hidup seperti perputaran roda ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, maka selayaknya seorang hamba untuk bersyukur dengan menjaga nikmat yang diberikan dan berbagi dengan orang yang lain. Berbagi kepada orang lain merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Misalnya kita bisa bersedekah karena hartanya, bisa bersedekah karena ilmunya dan keterampilannya. Seperti contoh yang bisa kita saksikan pada pagi hari ini, Bapak Haji Jito mentopung Bapak Haji Lulik. Itu suatu kebaikan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan begitu Pak Jito? Siap, alhamdulillah. Begitulah orang-orang mukmin di dalam mensikapi kehidupannya. Hikmah dari bersyukur adalah tidak merasa sombong
dengan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita selalu mensyukurinya. Segala kesuksesan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran atau surat 3 ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, sebaiknya kesusahan dalam hidup harus dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwa akan ada hikmah besar dari suatu musibah yang kita peroleh. Sifat sabar dicerminkan dengan tidak menyalahkan orang lain sebagai penyebab kesusahan, tetapi justru melakukan muhasabah terhadap diri sendiri sebagai penyebabnya. Kesabaran akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan atas dosa yang telah lampau. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, gundah gulana hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641. Jamaah yang dirahmati Allah, kesusahan yang Allah berikan tidak lain adalah sebagaimana yang kita bahas di awal, bahwa satu kehidupan, kalau di dalam peribahasa, berakit-rakitlah ke hulu, bersenang-senang kemudian, maka bersakit-sakitlah dulu, bersenang-senang kemudian. Begitulah sesungguhnya seperti kita akan menaiki sebuah bukit, maka tebing yang terjal begitu berat dipandang, akan tetapi apabila kita terus menapakinya dengan kesabaran, Allah pasti akan memberikan kekuatan. Dengan keyakinan tersebut, maka sampailah ke puncak gunung. Itulah kenikmatan sesungguhnya, bahwa tidak semua orang bisa menaiki gunung tersebut kecuali orang-orang yang memiliki keyakinan. Begitu juga saat ini orang-orang Palestina yang sedang berjuang, tidak semua orang berani menjadi syuhada kecuali mereka siap di dalam hatinya terpatri satu keyakinan bahwa perang ini adalah bukan perang hawa nafsu, tapi perang ini adalah perang keyakinan. Mereka berperang justru mereka, maka kalau mati adalah jadi syuhada.
Oleh karena itu, orang-orang itulah yang disebut dengan syuhada, karena mereka berperang karena semata-mata memperjuangkan agama Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita jangan sekali-kali berpikir bahwa ini adalah ujian yang menyusahkan, maka kita berpikir, ada apa dengan saya ini gitu. Padahal Allah hanya ingin mengujinya, apakah keimanannya sudah betul-betul beriman. Seperti juga kita mengetahui bahwa sesungguhnya jangan sekali-kali kita mengatakan kita sudah beriman tetapi Allah belum mengujinya. Oleh karena itu, mari kita selalu berpikir dan menyadari atau muhasabah diri. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dan terbina dari segala perbuatan yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kufur. Mudah-mudahan kita selalu terbina menjadi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan atau penyakit, kesusahan dan sebagainya, kecuali selalu bersabar, dan apabila diberikan kesenangan mereka selalu bersyukur. Itulah perjalanan manusia sesungguhnya. Allah memperjalankannya dalam rangka menguji keimanan kita, apakah kita termasuk orang-orang yang disebut tadi. Apakah itu kita bersyukur atau kita bersabar. Itulah sebenarnya dua kunci sukses dalam kehidupan kita. Apabila kita mampu bersyukur dalam menjalani hidup yang serba mewah, penuh kenikmatan, dan juga apakah kita bisa bersabar apabila kita diuji di dalam kehidupan kita, baik dalam kekurangan atau dalam kesempitan. Sesungguhnya kita sering mengetahui atau sering melewatinya, bahwa Allah akan menguji dalam kehidupan manusia itu kekurangan, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk menguji keimanan kita. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya salah dari diri saya, kami mohon kepada jamaah, mohon maaf kepada jamaah, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali masih ada waktu yang bisa diisi, kami persilahkan kepada para jamaah. Mudah-mudahan tadi tidak mengantuk, mungkin bisa menyimaknya. Pak Ayat Lulik lagi di topping ini. Pak Ajul, bisa ditambahin, masih lama nih. Surat Al-Baqarah ayat 151 dan 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini adalah upaya, ya.
upaya kita sebagai orang muslim apabila ditimpa kesulitan maka tetaplah bersabar dan sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau nggak sholat bukan orang muslim. Dan sholat adalah doa. Maka Allah mengingatkannya, bersabarlah dan sholatlah. Semoga segala kesulitannya dapat dilalui, dan siapa yang menang dalam kesulitannya, dalam ujiannya, maka dia lulus tes, makanya naiklah dia derajatnya. Ada yang mau ditambahkan? Pak Jul lagi nyari-nyari nih, saya tungguin deh. Mungkin kalau yang lulus dari ujian, kira-kira Allah akan memberikan apa ya? Cuman satu Pak ujian, banyak kan kita banyak diuji, ya. Karena untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Derajat yang diberikan oleh Allah itu ada 3. Ulaika humul, ulaika alaihim. Surat berapa tuh? Ayat? Oh iya. Muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Kalau kita baca dari atas ayatnya itu kan mengenai musibah ya, atau ujian. Jadi yang lulus dari ujian itu Allah berikan ampunan, rahmat, dan petunjuk. Apa coba itu? Surga kan? Iya, rahmat itu pasti surga. Untuk mendapatkan rahmat harus dapat ampunan ini. Ini kan dapat ampunan, rahmat, masuk surga dan petunjuk. Iya. Di dalam surga ya banyak petunjuk. Ya itu kadang-kadang kita memang sebagai manusia itu sifatnya yang tergesa-gesa gitu ya. Jadi kalau kita ditimpahnya itu banjir kemarin gitu kan, itu konsepnya apa, bukti yang nyata gitu kan. Jadi sampai laptop lupa gitu kan, akhirnya kamera juga basah gitu ya. Karena kita tergesa-gesa memikirkan yang lain gitu kan, sementara kita lupa. Kalau Pak D karena sakit, ya jadi nggak ikut sibuk, gitu. Hanya mendoakan aja. Padahal kan tadi dikatakan orang mukmin itu kalau dikasih ujian sabar, dikasih kesenangan bersyukur. Nah ini ujian kemarin itu gimana? Tes itu tes. Nah itu kan dampak berarti kan, dampak ketika kamera rusak, ya kan, laptop kena air, gitu, data hilang semua. Tapi enggak ya Pak ya? Udah bisa lagi ya? Baru hari ini mau dibuka ya? Ya jadi semuanya itu pada saat suatu kejadian itu terjadi gitu kan, suatu proses terjadi, maka akan tampil sesungguhnya tetap dua gitu kan, adalah bersyukur karena selamat gitu kan, kemudian bersabar ketika laptopnya rusak, kameranya rusak. Tapi berharap kita sebagai manusia jangan berputus asa dari harapan, berharap kepada Allah SWT yang baik-baik. Mudah-mudahan nanti waktu dibuka laptopnya masih bisa digunakan dan kameranya dikeringkan gitu ya, itu juga bisa digunakan. Setelah itu ya pada saat menunggu ya sabar gitu kan. Mudah-mudahan ini harapannya terselesaikan dengan baik. Begitu selesai ya bersyukur, kalau baik ya bersyukur gitu. Kalau ternyata rusak
ya sabar, harus beli lagi. Seperti itu. Tapi ada hikmahnya Pak. Iya. Kemarin ini mesti nggak pernah dibersihkan secara total. Mungkin ada bagusnya kemarin tadi. Jadi semua dari ujung sampai ke depan bersih semua. Nah itu kan berarti kan ada tadi bahwa kotoran hilang semua. jadi tidak ada sebuah proses yang Allah berikan itu sia-sia gitu kan ya gitu. Pak Jerman gimana Pak? Enggaknya hanya nambahin aja. Ujian itu harus kita terima ikhlas ya, ikhlas apa harus bisa terima. Selama kita sudah tidak ada pertolongan lagi, maka itu ujian ya Allah berarti itu sesuatu yang harus kita terima dengan ikhlas. Tapi Allah juga menyuruh kita berikhtiar, ya gitu kan. Selama kayak kita sakit, topung untuk sehat. Ya, kan. Nah kaitannya dengan dan di alam kan juga gitu. Allah kan jangan merusak alam. Tentang manusia itu kan ada kan daya tarik apa ya? Nah, jangan merusak alam. Artinya ujian itu bisa ya kalau yang udah terima ya jadi ujian, gitu. Bisa terima. Tapi ada sebelum ujian itu harus juga ada yang bisa dicegah gitu loh. Nah, itu yang jangan lupa juga pada sesuatu yang bisa dicegah. Tapi kalau kita udah dicegah, udah semua sudah kita lakukan sesuai prosedur SOP, baru kita ya udah ikhlas sudah nggak ada mampu, saya tidak punya upaya daya dan upaya lagi. Nah, saya hanya ingat Pak Rahmat, saya nggak tahu ada yang berapa. Allah itu akan memberikan pertolongan. Kalau ibaratnya kata Pak Rahmat, Anda mungkin pertolongan. Saya lah udah kasih lagi kan, ya kan, udah nyerah kan, tolong saya. Artinya upaya maksimal kita sejauh mana? Ya, kadang-kadang kita lupa itu. Itu aja sih kalau illa usaha. Sesungguhnya itu sebenarnya bahwa kita itu kalau diberi itu pasti mampu gitu. Tapi kadang kita mikir, waduh gimana gitu ya. Padahal kita ada mampu ya itu tadi ada usaha lain kan, berusaha mampu juga dengan usaha. Itu yang kadang-kadang kita agak ya mungkin ada lupa. Saya diri pribadi saya juga kadang-kadang ya itu manusia itu. Ya seperti kita sehat itu kan harus ada ikhtiar kan gitu ya. Jadi jangan kita bilang wah saya biasa aja lah pokoknya gitu. Ya pagi makan gorengan gitu kan, siang makan gorengan, malam makan gorengan gitu. Terus ditanya pokoknya sehat lah gitu. Saya Pak Dito, kita pagi putih apa gitu. Itu kan ikhtiar. Ya itu ikhtiar. Tapi begitu kita kena flu, misalkan gitu, ya jangan minum es. Gitu. Ya minum. Udah maju top maju sekarang. Monggo baju. Tapi memang sabar itu pada hantaman pertama sudah kalah tinggi. Kalau kamu dihantam satu musibah, terus kamu bisa sabar, itu yang namanya sabar. Tapi kalau udah ngomel-ngomel baru bersabar, itu namanya baru bersabar. Sumpah serapah. Ya. Jadi keluar sumpah sapahnya dulu ya. Itu. Sebenarnya itu yang dituntut sama apa ya dalam agama kita itu bagaimana bisa tenang menghadapi sebuah persoalan kan gitu kan. Jadi begitu hujan gede kayak kemarin itu, wah mulai banjir, harus tenang gitu kan, harus tenang apa yang harus ditata nih segera gitu. Ini dulu gitu kan. Tapi karena tadi itu, wah panik, karena panik keluarlah pikiran yang apa aja yang dikerjakan duluan udah nggak itu lagi, nggak konsentrasi lagi. Kebanyakan pada perempuan ya. Perempuan ya. Karena
Iya. Target suara iya nanti selesai. tapi kita masuk lagi. Bulan nanti lagi Dulu tidak. dia kalau kita di Februari Jadi seolah-olah lupa gitu kan kadar Allahnya gitu kan, bahwa semua pasti akan kembali kan gitu ya. Kenapa masih nangis gitu kan? Tinggal cari aja lagi gitu. Hakikatnya kan kita nggak punya apa-apa gitu loh. Kalau kita paham gitu. Ya betul. Sesungguhnya kita datang sendirian gitu kan, maka akan kembali sendirian juga gitu. Hanya amal perbuatanlah yang menemani kita kan sebenarnya itu. Tapi justru begitu ditinggal sang kekasih guling-guling. Ya seperti itu. Meratap-ratap gitu kan, kepala dipukul-pukul gitu. Mungkin Pak Rahman juga gitu ya kadang-kadang tuh. Dulu waktu dia tinggal pacar, pusing juga dia. Cuman gak cerita aja kan. Tapi ada bagusnya juga menurutnya. Ternyata masih ada titik-titik lemah. Ini kan sudah diblokir air semua. Iya. Ternyata masih ada yang menyebabkan air itu masuk dari titik mana. Yang kok masih bisa masuk itu dari blokir. Saya ketahuan lagi bahwa yang kalau banjir kayak kemarin itu debitnya lebih dari yang biasanya kan. Ketahuan dari oh ini mesti ditinggiin, ini ditambahin. Itu jadi apa? Jadi evaluasi. Evaluasi. Gitu. Ada tambahan lagi nanti juga. Itu menjadikan persoalan untuk DKM Iya. dan jamaah. Bagaimana memikirkan ke depan supaya masjid ini bebas dari banjir kan gitu. Disusulin ada orang. My daughter. Foto My boy. my kids, dasar, my son. Ya itulah persoalan kehidupan, bahwa bagi orang yang berada maupun bagi orang yang kurang berada juga persoalannya sama sebenarnya gitu. Hanya bersabar dan syukur. Itulah kuncinya sabar dan syukur. Ya, gitu. Kuncinya sabar dan syukur. Tapi nggak gampang. Gampang diucapkan. Kita bahas-bahas di sini, tapi begitu ada persoalan datang ya. Coba tabunganmu dikasih saya tabunganmu. Waktu banjir kemarin kita menangkan kayak lupa pasnya. Tapi sabarnya. Sabarnya itu. Itu apa itu? kalau Udah dua. kalau konteksnya seperti Pak ya Willy ya. dia kan bagi Pak Yul itu musibah pertama karena diri dia sendiri saya lupa gitu loh. Ya, ya betul. Karena lagi fokus di sini kan. Karena saya apa namanya bisa dicegah sebenarnya kan. Bisa. Lupa, dibikin lupa. Iya. Ini yang benar-benar musibah itu seperti itu tadi sudah ikhlas. Jadi kedepannya itu tidak ada barang-barang di lantai, harus di atas meja, gitu kan? Atau Kalau hujan. takut ada hujan yang seperti ini, gitu. Itu terpecah. Jadi sana kepikir tadinya kan. Saya lebih fokus ke sini. Ke dalam. Soalnya, ke dalam daripada ini udah selesai. Jadi yang selesai ini selesai baru mikir. Di situ udah kolam gitu. Laptop saya sama isinya udah gampang gini. Wah ini angkat langsung. Yang gampang apa? Malah mikir gitu lagi ya. Itu laptop, kamera. Nah, itu tadi kalau keunggulannya Quran begitu melihat kayak gitu, terus apa bacaannya? Innalillahi. Kemarin sempet nggak Pak Yuli innalillahi? Belum. Belum. Masih sekarang belum dibuka nih. Biasanya kayak gitu orang belakangan mikir. Ya iya makanya itu harus Seharusnya itu refleks. Refleks, harusnya refleks. Jadi Bagi Pak Yul itu musibah karena udah karena musibah ya. Tapi saya masih punya chance, masih punya kesempatan untuk bisa ini. Karena saya diemin dulu kan barang itu. Kamera udah bagus lagi. Charger masih saya mau coba sama laptop. Ya itu yang disampaikan. Kalau nanti itu bagus,
berarti emang mesti sabar. Nggak boleh tegas masih rezeki saya itu berarti. Iya, itu yang disampaikan Pak Lolik itu begitu. Kalau 3 hari ini bagus, ternyata hasilnya bagus, berarti kan rezeki nggak kemana-mana, nggak jadi rugi kan, nggak jadi beli. Ya, itu yang disampaikan Pak Lolik, bahwa waktu tadi berhadapan itu pertama kali ya, tetapan pertama ya. Tetapan pertama itu tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Nah, setelah kesininya berharap mudah-mudahan 3 hari ini laptopnya bisa dibuka lagi dalam kondisi baik gitu. Ya, kalau kita lihat cobaan sih nggak ada yang ngalahin Palestina. Kalau kita lihat cobaannya nggak ada apa-apa. Banyak orang berarti orang Nabi. Ya para nabi ya, karena itu dia di protes. Nabi itu Iya. boleh dicoba, tapi dijaga, beda kan? Kalau poin Palestina coba, cobaan itu. Nabi juga ada yang nggak sabar. Iya. Siapa, Pak? Sabar. Siapa coba? Yunus. Umatnya ditinggalin. Dia nggak sabar juga, takut juga yang musibah gitu. Dia pergi aja kan gitu. Berapa tahun? 400. Nabi Yunus yang dimakan itu ikan mus itu kan. Iya. Beberapa tahun terus dilepeh lagi kan, dilepeh terus layaknya. Oh, ini Nabi kita nih. Ya udahlah, kalau bahasa sekarangnya ya udah mau nggak nurut dia aja dah. Ya, Iya, Be. dilarangnya Bakaran ya. Baperan ya. capek saya ngurusin kalian, kira-kira gitu loh. Dilarangnya pilih orang yang cembungin nih. Dia berharap-harap gitu kan, mana ini takdir Allah kok nggak turun-turun. Kabur gitu. Dia nggak menjaman Nabi Nuh sih, itu Nabi Nuh. Oh, Nabi 950 Iya. tahun. Cuma berapa pintu? Pengikutnya cuma berapa? 98 Ratusan tahun lagi. 95 yang beriman ya. Ya, sekitar 100 ada pengikutnya itu. Luar biasa. Di 950 tahun orang 100. Itu lebih anu lagi. Benar-benar manusia saringan. Terbayang ya usia 950 tahun seperti apa? Itu masih dalam keadaan segar bugar, masih sehat. 950 tahun. Lanjut kemarin nggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pakai inna apa? Pakai inna atau inna al-kausar. Sebenarnya kami tak memberi kamu nikmat yang banyak. Air itu kan banyak kan? Nikmat yang banyak dulu, air dikasih banyak. Tapi kan kalau hujan turun kita harus berdoa, bersyukur. Hujan turun kita bersyukur kita bahwa itu nikmat dari Allah. Dikasih nikmat yang banyak mulai berupa air dulu. Iya betul. Jangan itu lah. Rahmat itu. Adapun banjir itu PKI. adapun banjir itu karena ulah manusia. Yang itu harus ada bagi individu itu menjadi Musibah yang pernah kita Akal juga semua sama Allah itu dari hujan isi-isi yang dari kita. Makanya begitu bikin tanggul langsung dites kan gitu ya. coba coba ini Banyak yang kesalahan yang bikin tanggul kan. Akhirnya bilang, buat apa tahu dibikin macam-macam gitu. Oh begini juga kan begitu. Ujungnya kan begitu Pak. ujungnya agar Kalau di tanggul lebih parah. Lebih parah lagi. Adanya tanggul itu Bermanfaat. dulu nggak sampai kayak gini banget. makar Allah di coba dijawab Dijawab ya. tapi langsung dijawab Wah langsung keluar tuh. hasilnya nggak ada apa Ini ya dari sini mestinya dari sini ya. kesombongan itu kan langsung dijawab ada contoh yang paling ini di sini tanggul terus di Iya. Jadi apapun rencana manusia Allah itu tetap ada orang tuh Darah. Baiklah, karena waktu pula yang sudah masuk suruk, jadi akhiri
kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan nanti di luar dengan sambil minum teh. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.